Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh ya teman-teman, tekan tombol loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, bersih-bersih dapur di rumah minimalis. Nih di pagi hari ya teman-teman, aku mau bersih-bersih dapur aku yang kotor ini ya. Aku membersihkan dapur, cukup aku kasih air, kasih sunlight, dan aku lap-lap semua yang ada di dapur. Ini terutama kompor-kompor ya yang udah aku buat masak. Banyak sekali cipratan-cipratan minyak yang melekat pada kompor-kompor ini. Kalau nggak langsung dibersihkan teman-teman, itu bisa menimbulkan efek kerak-kerak ya yang melekat pada kompor tersebut. Kalau kita rutin membersihkannya, insya Allah kompor kita itu akan bersih dan kinclong ya teman-teman. Ini aku lakukan secara rutin. Setelah aku memasak, mesti itu harus aku bersihkan walaupun cuma sebentar. Kalau dilakukan secara rutin itu teman-teman, itu di kompor kita itu nggak akan kotor, yang nggak akan menimbulkan kerak. Ya kita lakukan berapa ya, 10 menit aja udah itu semua kompor-kompor wajib kita bersihkan dan dilap-lap ya teman-teman. Cukup dikasih sunlight dan air hangat aja. Ini aku lap-lap ini toples, terus apa ini wadah-wadah minyak ya, terus wadah-wadah bumbu itu. Ini sampai aku naik-naik teman-teman. Saking semangatnya ya. Aku itu suka sekali teman-teman kalau bersih-bersih di rumah itu, nggak tahu ya, mungkin sudah hobi ya teman-teman. Ini merupakan apa ya, suatu kebiasaan yang lama-lama menjadi hobi. Kalau nggak bersih-bersih rumah itu kayaknya gimana gitu. Ya kita harus melakukannya dengan ikhlas. Lama-lama kalau kita ikhlas itu kita itu semangat untuk membersihkannya teman-teman. Jangan kita merasa itu bosen bersih-bersih ini, capek. Jangan ya, buang perasaan itu jauh-jauh. Supaya kita terhindar dari rasa malas untuk membersihkan dapur kita ya teman-teman. Ini aku lap-lap semua ya, tembok-tembok ini aku lap semua. Tapi kalau tembok-tembok ini enggak tiap hari ya teman-teman, paling ya 3 kali sehari, 3 kali dalam seminggu. Hari Senin, terus Kamis, terus Sabtu gitu. Cukup 3 kali ya. Kalau membersihkan kompor itu tiap hari teman-teman, aku lakukan secara rutin. Setelah memasak itu langsung aku bersihin ya, aku lap-lap pakai air hangat, dikasih sunlight atau mama lemon, terserah teman-teman ya. Ini apa itu, aku itu mempunyai hobi bersih-bersih rumah semenjak mempunyai anak itu yang teman-teman, yang nomor 3 itu. Aku kan sering lihat konten YouTube itu, akhirnya mungkin terinspirasi juga ya. Oh iya, itu rumahnya bunda-bunda teman-teman itu pada bersih-bersih semua gitu. Akhirnya aku ikut-ikutan bersih-bersih. Lama-lama ya ketularan teman-teman, keseringan nonton konten bersih-bersih rumah ya. Ini lanjut aku lap-lap di daerah meja makan ya. Ini ada kulkas, ada meja
ini pekakas, ada meja makan, aku lap-lap semua supaya bersih dan kinclong ya teman-teman. Ya ini meja makan juga setiap hari aku bersihkan sudah atau setelah makan kita harus langsung mengelap-ngelapnya ya, supaya itu nasi nggak melekat pada meja. Kalau nggak setiap hari dibersihkan teman-teman, nasi-nasi itu akan melekat dan menimbulkan noda yang berwarna hitam, dan lama-lama kalau nggak sering dibersihkan akan sulit untuk dibersihkan. Ya ini aku lap-lap juga kamar mandi, ini lap-lap apa ini, pintu juga aku lap-lap ya bunda, teman-teman. Ini lap-lap juga sama, aku kasih air sama sunlight. Itu nanti teman-teman kalau sudah selesai airnya akan keruh kayak air itu apa itu yang ada di sawah itu kotoran dari debu yang melekat pada ini ya teman-teman, dinding area dapur. Ini aku bersihkan, aku lap-lap ya teman-teman, tuh kelihatannya kinclong ya. Ya soalnya apa, soalnya aku sering membersihkannya teman-teman. Ya aku tuh nggak punya rasa bosen gitu untuk membersihkan rumah itu teman-teman. Pokoknya apa ya, kalau punya semangat gitu membersihkan, mau dibersihkan semua dapur-dapur dan rumah-rumah teman-teman. Kalau apa itu datang capeknya ya mungkin aku tidur dulu terus lanjut bersih-bersih. Ya ini bersih-bersih kulkas juga ya. Ini kemarin aku apa itu beli telurnya aku masukin di sini. Terus dedek bocil buahnya kulkas terlalu keras ya teman-teman, akhirnya melompatlah seekor telur ke bawah sehingga menjadi pecah, karena dedek bocilnya ini belum buka, nggak terlalu pelan, keras gitu, akhirnya telurnya tuh loncat satu. Ini lanjut aku bersihin ikan ya teman-teman. Ini beli di tetangga sebelah di Mbak Lulu. Ini harganya rada murah ya teman-teman, itu selisih sama di pasar, lebih murah Rp1.000. Ini lanjut aku bersihin ya teman-teman, mau tak buat apa itu Kentucky request Pak suami sama Dede Aurel. Kalau dibuat Kentucky gini teman-teman itu nggak bosan katanya teman-teman. Kalau digoreng langsung gitu bosan katanya, nggak enak. Kalau dikasih tepung itu semua pada suka ya teman-teman, Pak suami, terus Aurel, Dede Aurel, kakak Aurel suka. Ya kalau aku mah nggak terlalu banyak sering makan ikan teman-teman, ya paling aku beli tempe, tahu gitu, aku makan sendiri. Yang penting Pak suami sama anak-anak tuh makan ayam. Kalau aku menghindari sendiri ya teman-teman, nggak terlalu banyak makan ini ayam potong, terus kuah santan gitu, terus yang manis-manis. Mengingat usia sudah 40 tahun ke atas, 40 lebih ya teman-teman. Kita harus menghindari yang putih-putih itu katanya dokter. Apa yang putih-putih itu? Yang pertama nasi, yang kedua gula, kan putih warnanya teman-teman. Terus yang ketiga itu tepung. Pokoknya yang warna putih-putih itu deh agak-agak dikurangi sedikit katanya Pak dokternya ya. Supaya kita terhindar dari suatu penyakit. Ya kalau kita tahu penyebabnya teman-teman, kita harus menghindari, janganlah sering-sering mengkonsumsi di antara ketiga tadi, kayak gula, terus garam, tepung, itu sudah kita agak jauhi ya.
Dilanjut aku bersihkan apa ini, ikan kenyar kecil itu teman-teman. Aku bersihkan, setelah aku mau marinasi, taruh di kulkas, beres deh. Kalau teman-teman di rumah gimana, suka sama ayam? Kalau aku mah ya suka, tapi nggak sebegitu banyak teman-teman, takut juga ya untuk menghindari suatu penyakit. Ya mungkin kalau di rumah itu yang suka Pak suami, terus Dede Aurel gitu, Dede Nurin itu suka semua sama ayam. Ya teman-teman, ini aku masih bersihin. Oh ya, ini aku sama beli udang ya teman-teman. Ini nanti udangnya mau goreng sama sajiku itu teman-teman. Semua pada suka kalau sama tepung itu, semua pada suka, apalagi sajiku itu kan gurih dan sedap banget ya teman-teman. Nggak tahu pengawetnya juga banyak itu teman-teman. Aslinya nggak baik juga bagi kesehatan ya teman-teman. Ini di rumah ini sekarang sering hujan ya teman-teman. Ini kalau habis maghrib gitu, habis duhur gitu sudah hujan dan lebat melanda di kotaku ini, sehingga kalau hujan hampir tiap hari diterjang hujan ya teman-teman. Ya semoga nggak ada apa-apa ya, nggak ada itu bencana banjir lagi kayak di mana itu Bekasi ya, atau di Pelabuhan Ratu itu juga banjir ya. Ya kita untuk ya. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.